Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul dan sama-sama kita memanjatkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah sukses merubah peradaban jahiliyah dan menjadi peradaban yang penuh dengan cahaya Islam. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para mujahidin dan mujahidah yang tetap komitmen dan konsisten di jalan Islam. Nah, alhamdulillah pada hari yang pagi ini, yang cerah ini, kita bisa menyaksikan keindahan dari ciptaan Allah yang berupa tumbuh-tumbuhan ada di sekitar kita. Ada berbentuk bunga, ada yang menghasilkan buah, dan ada pula yang tempat untuk berteduh dan bernaungnya manusia. Pada pagi hari yang ini kita kembali lagi belajar tematik yang saat ini kita sudah mencapai subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa Kak Bay tadi membuka dengan kita melihat keindahan ciptaan Allah berupa tumbuhan? Karena tumbuhan itu dia makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang biak seperti kita. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dari dia saat biji sampai nanti dia mati dan akan digantikan lagi dengan tumbuhan yang baru. Nah, berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan adalah hanya terjadi ketika tumbuhan mencapai usia dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum bisa berkembang biak, tapi saat dewasa dia. Nah, di sini perkembangbiakan bisa terjadi atau sering kali kita bedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan asli dan perkembangbiakan. Perkembangbiakan asli adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dari tumbuhan yang terjadi akibat campur tangan manusia. Lalu apa contoh-contoh dari perkembangbiakan asli? Misalkan kita menanam atau biji mangga nih, habis kita makan, kita lempar masuk ke dalam tanah, lalu dia bertunas, lama-kelamaan dia akan menjadi pohon mangga. Terus tunas, contohnya tunas pisang. Tunas pisang dia saat ditebang akan bertunas kembali. Umbi contohnya umbi kentang, akar-akaran dia. Spora contohnya spolir, atau dia membutuhkan semua itu Allah telah tentukan hukum-hukum alam yang telah terjadi, yang kita alami saat ini, dan
Seperti itulah pertumbuhan-tumbuhan dari biji, ada yang dari tunas, suatu ketetapan yang telah Allah tetapkan. Lalu ada campur tangan manusia kedua adalah perkembangbiakan dengan campur tangan manusia. Apa saja contohnya perkembangbiakan yang dilakukan dengan campur tangan manusia? Contohnya adalah stek. Stek adalah mengambil batang lalu kita tanam lagi. Nah, itu disebut stek. Ada juga cangkok. Dan merunduk. Banyak ya, seperti pohon singkong, seringkali kita menggunakan teknik stek agar dia cepat tumbuh dan semakin banyak. Mencangkok pun juga banyak. Ada bonsai hasil cangkokan. Terus banyak sekali dengan cara menempel dari jenis yang sama tapi kualitas yang berbeda sehingga menghasilkan kita kenal pepaya Bangkok, ada durian montong, durian Thailand, dan banyak lagi itu hasil campur tangan manusia. Nah, semua itu sering kita jumpai. Ada yang alami, ada campur tangan manusia. Dan itu selama tidak mendatangkan kemudaratan, itu termasuk sesuatu yang bagus. Nah, selain tanaman bertumbuh dan berkembang biak, ada faktor utama juga yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangbiakan pohon. Jadi kalau faktor ini dipenuhi, maka akan cepat dia bertumbuhnya, akan cepat dia berkembang biaknya. Apa aja kira-kira yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan? Faktor apa yang dibutuhkan? Pertama adalah zat hara di dalam tanah. Semakin banyak zat hara di dalam tanah, maka semakin cepat tumbuhan tersebut bertumbuh dan berkembang biak. Yang kedua adalah cahaya. Nah, tumbuhan juga butuh cahaya. Karena apa? Dia membutuhkan cahaya matahari untuk memproduksi makanan. Dengan memproduksi makanan, dia bisa bertumbuh dan berkembang. Tanpa itu dia tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Lalu air. Cahaya di sini maksudnya cahaya matahari. Lalu air. Karena air tersebut dibutuhkan untuk disimpan sebagai cadangan makanan juga, ya. Bila semua terpenuhi, maka pertumbuhan-tumbuhan tersebut akan terjadi dengan baik. Dan perkembangbiakan tadi udah ada asli, ada buatan. Lalu dibagi lagi nih yang asli. Ada biji, ada salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga. Mangga itu kan yang habis kita makan tinggal biji mangga kan. Lalu kita tanam di dalam tanah. Pada biji tersebut akan muncul calon tumbuhan baru dari biji tersebut. Ya. Coba perhatikan gambar yang Kabai berikan. Nah, ini contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan biji.
Lalu ada yang kedua, yaitu perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya apa? Pisang, pohon pisang. Pohon pisang kalau kita tebang, dia akan bertunas lagi, akan muncul tunas yang baru. Dan selain pisang tadi, tebu, ya, yang suka gula itu kan dari tebu. Terus bambu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kira-kira segitu teman-teman yang Kak Bay jelaskan. Nanti kalian kerjakan halaman evaluasi 3. Yang kemarin tolong dikerjakan evaluasi 3 halaman halaman 121 dan 122. Nanti Kak Bay tunggu jawabannya melalui foto ya. Cukup sekian dari Kak Bay. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari saat ini menjadi manfaat. Karena tadi yang disebut manfaat adalah kita mengetahui dan bisa mengamalkan. Jadi bukan hanya tahu, tapi kita bisa mengamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilindungi dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian dari Kak Bay. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.